Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hamba yang dicintai Allah, dalam kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab Futuh Al-Ghaib merupakan salah satu karya monumental Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang membahas perjalanan spiritual seorang hamba dalam mencapai makam kedekatan dengan Allah. Salah satu tema penting dalam kitab ini adalah bagaimana seorang hamba dapat mencapai derajat sebagai hamba yang dicintai Allah, Mahbubullah. Dalam kajian sufi, cinta Allah kepada seorang hamba bukan sekadar sebuah konsep abstrak, tetapi merupakan anugerah agung yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memahami, mengamalkan, dan mengosongkan diri dari segala sesuatu selain Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan wawasan mendalam mengenai sifat, proses, dan tanda-tanda seorang hamba yang telah sampai pada makam ini. 1. Hakikat kecintaan Allah kepada hambanya. Kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu karya sufi yang berisi 78 khutbah atau nasihat spiritual yang membimbing para murid dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitab ini, konsep kecintaan Allah kepada hambanya merupakan salah satu tema yang mendalam dan sering dibahas dalam konteks tasawuf dan hubungan spiritual antara hamba dan Sang Pencipta. A. Definisi kecintaan Allah kepada hambanya. Dalam perspektif tasawuf yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kecintaan Allah kepada hambanya bukanlah cinta dalam arti emosional atau perasaan sebagaimana manusia mencintai sesuatu. Cinta Allah adalah sebuah bentuk rahmat, kasih sayang, dan perhatiannya yang diwujudkan dalam bentuk petunjuk, perlindungan, serta anugerahnya kepada hamba-hamba pilihannya. Kecintaan Allah kepada seorang hamba dapat dilihat dari bagaimana Allah membimbingnya ke jalan yang benar, menjadikannya dekat dengannya, serta membersihkan hatinya dari kotoran duniawi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Bala man aufa bi'ahdihi wattaqa, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan begitu, siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 76. Ayat ini menunjukkan bahwa kecintaan Allah tidak diberikan secara sembarangan, tetapi kepada mereka yang memiliki sifat takwa dan ketaatan kepadanya. Bagaimana cara mendapatkan cinta Allah? Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa langkah agar seseorang dapat meraih cinta Allah. 1. Ikhlas dalam beribadah. Segala ibadah harus dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah, bukan karena ingin pujian atau keuntungan duniawi. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, karena Allah tidak menerima ibadah yang bercampur dengan riya, pamer, dan kepentingan duniawi. 2. Bersabar dalam segala keadaan. Seseorang yang ingin mendapatkan cinta Allah harus bersabar terhadap segala cobaan, karena kesabaran adalah jalan menuju kedekatan dengannya. Janganlah engkau mengeluh dalam menghadapi ujian, karena setiap ujian adalah tanda perhatian Allah kepadamu. 3. Tawakal dan bergantung hanya kepada Allah. Hamba yang dicintai Allah akan selalu berserah diri dan tidak menggantungkan harapan kepada makhluk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati, maka Allah akan mencukupkan segalanya baginya. 4. Menjauhi maksiat dan meningkatkan zikir. Seseorang yang ingin meraih cinta Allah harus selalu berzikir, mengingat Allah, dan menjauhi dosa. Sebagaimana firman Allah, "Fadzkuruni adzkurkum, washkuruli, wala takfurun." Maka ingatlah aku, niscaya aku pun akan mengingatmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa zikir adalah jalan tercepat untuk mendekat kepada Allah dan merasakan cintanya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa cinta Allah kepada hambanya
adalah bentuk rahmat dan kasih sayang yang murni. Tanda-tanda cinta Allah terlihat dari bagaimana seseorang dijauhkan dari dunia yang melalaikan, diuji dengan kesabaran, serta diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan kehidupan. Untuk mendapatkan cinta Allah, seorang hamba harus ikhlas dalam ibadah, bersabar dalam cobaan, bertawakal, dan selalu mengingat Allah. Ketika seseorang telah mencapai derajat kecintaan ini, maka hidupnya akan penuh dengan ketenangan, keberkahan, dan kedekatan yang hakiki dengan Sang Pencipta. Kedua karakteristik hamba yang dicintai Allah. Kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan salah satu kitab tasawuf yang berisi nasihat spiritual, membimbing manusia dalam perjalanan menuju Allah. Salah satu topik utama dalam kitab ini adalah karakteristik hamba yang dicintai oleh Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa cinta Allah kepada seorang hamba tidak diberikan secara sembarangan. Ada sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki seorang hamba agar mendapatkan cinta Allah. A. Hamba yang tulus dan ikhlas dalam beribadah. Salah satu karakteristik utama dari hamba yang dicintai Allah adalah keikhlasan dalam beribadah. Jadilah engkau hamba yang beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk dan bukan pula kepada dunia. Jangan berharap pujian atau balasan dari selain Allah. Futuh Al-Ghaib. Keikhlasan ini berarti beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan duniawi, melainkan hanya mengharap ridha-Nya. Sebagaimana firman Allah, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimu syalata wa yu'tuz zakata wadzalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqamah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Hamba yang dicintai Allah adalah mereka yang selalu menjaga kemurnian niatnya dalam setiap amal perbuatan. B. Sabar dan ridha terhadap takdir Allah. Sabar dalam menghadapi ujian adalah ciri khas seorang hamba yang mendapat cinta Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Apabila Allah mencintaimu, maka Dia akan mengujimu, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mengangkat derajatmu dan membersihkan hatimu dari kecenderungan duniawi." Hamba yang dicintai Allah tidak pernah mengeluh terhadap takdir, tetapi menerima dengan hati yang lapang. Mereka memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah untuk mendekatkannya kepadanya. Sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Sifat ridha terhadap takdir adalah bukti kedekatan seorang hamba dengan Allah. C. Tawakal. Bergantung hanya kepada Allah. Hamba yang dicintai Allah tidak menggantungkan dirinya kepada makhluk atau dunia, melainkan hanya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Janganlah engkau bersandar pada dunia, harta, atau manusia. Jika engkau ingin mendapatkan cinta Allah, gantungkan hatimu hanya kepadanya." Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Sebagaimana firman Allah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Orang yang bertawakal akan selalu merasa tenang, karena dia yakin bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak dan kebijaksanaan Allah. Dan zuhud, menjauhi kecintaan berlebihan terhadap dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa cinta terhadap dunia adalah penghalang utama dalam meraih cinta Allah. Hamba yang dicintai Allah adalah mereka yang hatinya tidak terikat dengan dunia. Mereka menggunakan dunia sekadar untuk kebutuhan, tetapi tidak diperbudak oleh kenikmatannya. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Orang yang zuhud akan selalu lebih mendahulukan urusan akhirat dibandingkan kesenangan duniawi. Selalu berzikir dan mengingat Allah.
Hamba yang dicintai Allah adalah mereka yang hatinya selalu terhubung dengan Allah melalui zikir dan ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Janganlah engkau lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang ingin mendapatkan cintanya, maka hendaklah ia selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. Allah berfirman, Fadzkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Hamba yang senantiasa berzikir akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah. F. Senang berbuat kebaikan dan menolong sesama. Salah satu tanda seseorang dicintai Allah adalah kecintaannya terhadap perbuatan baik dan menolong sesama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Cintailah makhluk Allah sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Jika engkau ingin mendapatkan rahmat-Nya, maka berbuat baiklah kepada sesama." Dalam hadis disebutkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Allah mencintai hamba yang lembut hatinya, penuh kasih sayang, dan gemar membantu orang lain. G. Tidak sombong dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Kesombongan adalah penghalang besar dalam meraih cinta Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihati, "Jika engkau ingin dicintai Allah, maka jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Sombong adalah hijab yang menghalangi seseorang dari rahmat-Nya. Allah berfirman, La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran Surah An-Nahl ayat 23. Hamba yang rendah hati akan selalu merasa butuh kepada Allah dan tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa cinta Allah kepada seorang hamba diberikan kepada mereka yang memiliki sifat-sifat khusus. Karakteristik utama hamba yang dicintai Allah adalah ikhlas dalam ibadah, sabar dan ridha terhadap takdir Allah, bertawakal hanya kepada Allah, zuhud terhadap dunia, selalu berzikir dan mengingat Allah, gemar berbuat kebaikan dan menolong sesama, tidak sombong dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, maka dia akan merasakan kedekatan yang hakiki dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Jalan menuju kecintaan Allah. Kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu kitab tasawuf yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Kitab ini berisi nasihat-nasihat spiritual yang membimbing manusia dalam perjalanan menuju Allah, termasuk bagaimana seseorang dapat mencapai kecintaan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa mendapatkan cinta Allah bukanlah hal yang instan, tetapi melalui proses panjang yang memerlukan ketulusan, kesabaran, dan usaha yang sungguh-sungguh. A. Mengikhlaskan hati dalam beribadah. Langkah pertama menuju kecintaan Allah adalah mengikhlaskan hati dalam setiap ibadah dan amal perbuatan. Janganlah engkau beribadah kepada Allah karena menginginkan surga atau takut neraka. Beribadahlah kepadanya karena Dia memang pantas untuk disembah. Futuh Al-Ghaib. Keikhlasan berarti menjalankan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan manfaat duniawi. Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan, kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agamanya dengan lurus. Quran Surah Al-Bayyinah 5. Hamba yang ikhlas dalam beribadah akan semakin dekat dengan Allah dan mendapatkan cintanya, bertakwa dan menjaga ketaatan kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa takwa adalah kunci utama dalam mencapai cinta Allah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, hendaknya ia menjaga takwanya dalam setiap keadaan, baik saat sendiri maupun di hadapan orang lain. Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan kesungguhan. Allah berfirman, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan begitu,
siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 76. Semakin tinggi tingkat takwa seseorang, semakin besar pula kecintaan Allah kepadanya. C. Bersabar dalam ujian dan cobaan. Allah sering menguji hamba-hambanya yang dicintai untuk mengangkat derajat mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau ingin mendapatkan cinta Allah, bersabarlah terhadap segala ketentuannya, baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan." Kesabaran dalam menghadapi ujian adalah tanda keimanan yang kuat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Hamba yang sabar akan semakin dekat dengan Allah dan merasakan kasih sayang-Nya. D. Bertawakal dan bergantung hanya kepada Allah. Hamba yang ingin mendapatkan cinta Allah harus menyerahkan segala urusan hidupnya kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihati, "Janganlah engkau berharap kepada makhluk atau dunia. Sandarkan seluruh harapanmu hanya kepada Allah, karena Dialah yang maha mengatur segalanya." Allah berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal adalah bukti keyakinan yang mendalam kepada Allah, dan Allah mencintai hamba yang sepenuhnya berserah diri kepadanya. E. Zuhud, menjauhi kecintaan berlebihan terhadap dunia. Zuhud adalah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Cinta dunia adalah hijab yang menghalangi seseorang dari cinta Allah. Maka, tinggalkanlah kecintaan berlebihan terhadap dunia agar hatimu terbuka untuk mencintainya." Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menggunakannya dengan bijak tanpa terikat padanya. Rasulullah bersabda, "Zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan sesuatu yang halal atau menyia-nyiakan harta begitu saja, tetapi merasa hati lebih terpaut kepada apa yang di sisi Allah daripada kepada harta yang dimiliki." Hadis riwayat Tirmizi. Hamba yang zuhud akan lebih mudah meraih cinta Allah karena hatinya tidak terikat dengan dunia. F. Selalu berzikir dan mengingat Allah. Zikir adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kecintaannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya zikir dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Hamba yang dicintai Allah adalah mereka yang selalu mengingatnya. Janganlah engkau lalai dari zikir, karena itu adalah jalan menuju cintanya. Allah berfirman, "Fadzkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun." Maka, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Zikir mendatangkan ketenangan hati dan kedekatan yang lebih erat dengan Allah. G. Mengamalkan akhlak yang mulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa salah satu cara utama meraih cinta Allah adalah dengan memiliki akhlak yang baik. Jika engkau ingin dicintai Allah, maka cintailah makhluknya, berbuat baiklah kepada sesama, dan jauhilah sifat sombong serta dengki. Allah berfirman, "Fa'fu anhum washfah, innallaha yuhibbul muhsinin." Maka maafkanlah mereka, dan biarkanlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang muhsin. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. Hamba yang pemurah, penyabar, dan pemaaf lebih mudah mendapatkan cinta Allah. H. Menjauhi dosa dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, tetapi hamba yang dicintai Allah adalah mereka yang selalu bertaubat dan berusaha menjauhi dosa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau ingin mendapatkan cinta Allah, janganlah terus-menerus berada dalam dosa. Segeralah bertaubat dan perbaiki dirimu." Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin."
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Taubat yang tulus akan membawa seseorang semakin dekat dengan Allah dan mendapatkan kasih sayangnya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa jalan menuju kecintaan Allah memerlukan perjuangan, kesabaran, dan kesungguhan dalam beribadah. Langkah-langkah utama untuk mencapai cinta Allah adalah mengikhlaskan hati dalam ibadah, bertakwa dan menjaga ketaatan kepada Allah, bersabar dalam ujian dan cobaan, bertawakal dan hanya bergantung kepada Allah, menjauhi cinta dunia secara berlebihan, zuhud, selalu berzikir dan mengingat Allah, mengamalkan akhlak yang mulia, menjauhi dosa dan selalu bertaubat. Keempat, tanda-tanda seorang hamba dicintai Allah. Kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu kitab tasawuf yang berisi nasihat dan petunjuk bagi kaum muslimin dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa seseorang telah mendapatkan cinta Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan, kemudahan dalam ketaatan, serta kesabaran dalam menghadapi ujian. Cinta Allah bukan sekadar pemberian materi, tetapi lebih kepada kedekatan ruhani dan kelembutan ilahi yang dirasakan di hati seorang mukmin. Senantiasa diberi kemudahan dalam ketaatan. Salah satu tanda utama bahwa Allah mencintai seseorang adalah Allah memudahkan hatinya untuk selalu beribadah dan taat. Barang siapa yang hatinya selalu cenderung kepada kebaikan, ringan dalam beribadah dan merasa bahagia dalam mendekat kepada Allah, maka itu tanda bahwa ia dicintainya. Futuh Al-Ghaib. Allah berfirman, "Wallazina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Dan adapun orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka Dia menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan mereka. Quran Surah Muhammad ayat 17. Jika seseorang mendapati dirinya merasa ringan dalam menjalankan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, serta menghindari maksiat tanpa beban, maka itu adalah tanda bahwa Allah mencintainya dan telah membimbing hatinya. B. Selalu dijaga dari perbuatan maksiat. Hamba yang dicintai Allah akan dilindungi dari maksiat dan dosa. Jika ia tergelincir, ia segera menyadari kesalahannya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan menjaganya dari jalan-jalan kesesatan. Ia akan merasa gelisah jika terjerumus dalam dosa dan segera kembali kepadanya. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Orang yang dicintai Allah akan memiliki kesadaran yang kuat untuk menjauhi kemaksiatan dan segera kembali kepadanya jika terjatuh dalam dosa. C. Merasa tenang dalam berzikir dan mengingat Allah. Salah satu tanda cinta Allah adalah hati yang selalu merasa damai dan bahagia ketika mengingatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hamba yang dicintai Allah tidak akan pernah merasa jenuh dalam mengingatnya. Ia merasakan manisnya iman dan keindahan kedekatan dengannya. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tathma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tathma'innul qulub." Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Orang yang dicintai Allah akan selalu merasa tenang dan bahagia dalam berzikir, salat, membaca Al-Quran, dan melakukan amal saleh. Diberi kesabaran dalam menghadapi ujian. Hamba yang dicintai Allah akan selalu diuji, tetapi ia mendapat kekuatan dan kesabaran dalam menghadapinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihati, janganlah engkau mengira bahwa cinta Allah hanya dalam bentuk kemudahan. Justru Allah menguji hamba yang dicintainya agar hatinya semakin bersih dan dekat dengannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, maka baginya ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka baginya murkanya.
Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jika seseorang selalu sabar dan ridha terhadap segala ketetapan Allah, maka itu tanda bahwa Allah mencintainya. Dicintai oleh orang-orang saleh. Seseorang yang dicintai Allah juga akan dicintai oleh para hambanya yang saleh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau ingin mengetahui apakah Allah mencintaimu, lihatlah bagaimana orang-orang saleh memperlakukanmu. Jika mereka mencintaimu, maka itu tanda cinta Allah kepadamu." Rasulullah bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berkata, 'Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Lalu Jibril pun mencintainya dan mengumumkan kepada penghuni langit, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Lalu orang-orang di bumi pun mencintainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang saleh dan mendapatkan cinta dari mereka, maka itu adalah pertanda bahwa Allah telah mencintainya. Diberi pemahaman mendalam tentang agama. Orang yang dicintai Allah akan diberikan pemahaman yang dalam tentang agama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Hati yang dipenuhi dengan cahaya Allah akan mudah memahami kebenaran dan ilmu agama. Ilmu bukan sekadar hafalan, tetapi cahaya yang menerangi hati seorang mukmin." Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberinya pemahaman dalam agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang selalu bersemangat dalam belajar ilmu agama dan memahami makna yang mendalam di baliknya, maka itu adalah tanda bahwa Allah mencintainya. Selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Hamba yang dicintai Allah akan memiliki kerendahan hati dan tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Barang siapa yang memiliki kesombongan dalam hatinya, maka Allah akan menjauhkannya dari cintanya. Sebaliknya, Allah mencintai hamba yang selalu merasa kecil di hadapannya." Allah berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Jika seseorang selalu merendahkan diri, tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan menjauhi kesombongan, maka itu tanda bahwa Allah mencintainya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cinta Allah kepada seorang hamba ditandai dengan berbagai kemudahan dan keberkahan dalam hidupnya. Tanda-tanda seorang hamba dicintai Allah adalah dimudahkan dalam ketaatan dan ibadah, dijaga dari perbuatan maksiat, merasa tenang dalam mengingat Allah, diberi kesabaran dalam menghadapi ujian, dicintai oleh orang-orang saleh, diberi pemahaman mendalam tentang agama, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kelima, sifat-sifat hamba yang dicintai Allah. Kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu kitab tasawuf yang mendalam dan penuh hikmah. Dalam kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba yang dicintai Allah. Cinta Allah kepada seorang hamba bukanlah sesuatu yang diberikan secara sembarangan. Ada sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki agar seorang hamba bisa mendapatkan cinta dan kedekatan dengannya. Berikut adalah sifat-sifat utama hamba yang dicintai Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Futuh Al-Ghaib. Ikhlas dalam beribadah. Sifat utama hamba yang dicintai Allah adalah ikhlas dalam setiap ibadah dan amal perbuatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Beribadahlah kepada Allah dengan hati yang bersih dari riya dan kepentingan duniawi. Janganlah engkau mengharapkan balasan dari makhluk, tetapi serahkan seluruh amalmu hanya kepada Allah." Futuh Al-Ghaib. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus syalata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqamah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Hamba yang dicintai Allah adalah mereka yang beribadah bukan karena menginginkan pahala dunia, tetapi karena Allah memang pantas disembah. Bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan.
Takwa adalah kunci utama dalam mendapatkan cinta Allah. Jika engkau ingin mendapatkan cinta Allah, maka bertakwalah kepadanya dalam segala hal, baik dalam kesendirian maupun di hadapan orang lain. Futuh Al-Ghaib. Allah berfirman, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa, fa innallaha yuhibbul muttaqin." Bukan begitu? Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 76. Takwa berarti selalu berusaha menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam segala kondisi, baik saat senang maupun susah. C. Sabar dalam menghadapi ujian. Sifat lain dari hamba yang dicintai Allah adalah kesabaran dalam menghadapi segala ujian hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Ketahuilah bahwa cinta Allah seringkali datang dalam bentuk ujian. Hamba yang benar-benar mencintai Allah akan bersabar dan ridha terhadap segala ketetapannya." Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, fama wahanu lima ashabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu, wallahu yuhibbu syabirin." Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surah Ali Imran ayat 146. Jika seseorang tetap istiqomah dalam kebaikan, meskipun diuji dengan berbagai kesulitan, maka itu adalah tanda bahwa Allah mencintainya. D. Tawakal dan berserah diri kepada Allah. Hamba yang dicintai Allah selalu bergantung kepadanya dalam segala urusan hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Janganlah engkau terlalu bergantung pada makhluk. Sandarkan seluruh harapanmu kepada Allah, karena Dialah satu-satunya yang mampu menolongmu dalam setiap keadaan." Allah berfirman, "Fa-idza azamta, fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Tawakal bukan berarti pasif, tetapi berusaha dengan maksimal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Zuhud, tidak terikat pada dunia. Zuhud adalah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Hati yang terpaut pada dunia akan sulit merasakan manisnya cinta Allah. Maka jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu." Rasulullah bersabda, "Zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan sesuatu yang halal atau menyia-nyiakan harta begitu saja, tetapi merasa hati lebih terpaut kepada apa yang di sisi Allah daripada kepada harta yang dimiliki, serta lelih berharap akan pahala dari musibah yang menimpa daripada musibah itu sendiri tidak ada." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hamba yang dicintai Allah tidak berlebihan dalam mengejar dunia dan selalu mengutamakan kehidupan akhirat. F. Senang berzikir dan mengingat Allah. Salah satu ciri utama hamba yang dicintai Allah adalah hatinya selalu terikat dengan zikir dan ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Janganlah engkau lalai dari zikir, karena itu adalah jalan menuju cintanya." Hamba yang selalu mengingat Allah akan diberikan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Allah berfirman, "Fadzkuruni azkurkum, wasyikuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Hamba yang dicintai Allah senantiasa melantunkan zikir, membaca Al-Quran, dan beribadah dengan penuh kecintaan. G. Memiliki akhlak yang mulia. Hamba yang dicintai Allah selalu menjaga akhlak dan perilaku yang baik terhadap sesama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau ingin mendapatkan cinta Allah, maka cintailah makhluknya, berbuat baiklah kepada sesama, dan jauhilah sifat sombong serta dengki." Allah berfirman, "Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin." Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang muhsin. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. Akhlak yang baik
adalah bukti kesempurnaan iman dan tanda bahwa seseorang benar-benar dekat dengan Allah. Selalu bertaubat dan menjauhi dosa. Allah mencintai hamba yang selalu kembali kepadanya dengan taubat yang tulus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Janganlah engkau terus-menerus berada dalam dosa. Segeralah bertaubat dan perbaiki dirimu, karena Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya dengan penuh penyesalan." Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Hamba yang dicintai Allah tidak pernah berlama-lama dalam kesalahan dan selalu berusaha memperbaiki diri. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa hamba yang dicintai Allah memiliki sifat-sifat istimewa yang membedakannya dari yang lain. Sifat-sifat hamba yang dicintai Allah: ikhlas dalam beribadah, bertakwa dalam segala keadaan, sabar dalam menghadapi ujian, bertawakal dan berserah diri kepada Allah, zuhud dan tidak terikat pada dunia, selalu berzikir dan mengingat Allah, memiliki akhlak yang mulia, selalu bertaubat dan menjauhi dosa. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, maka ia berada di jalan yang benar menuju cinta Allah. 6. Perjalanan spiritual menuju makam cinta Allah. Kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu kitab tasawuf yang mendalam, membimbing seorang hamba dalam perjalanan spiritual menuju makam cinta Allah. Dalam kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa perjalanan menuju cinta Allah bukan sekadar perjalanan lahiriah, tetapi lebih kepada penyucian jiwa dan penyempurnaan hati agar layak menerima cintanya. Perjalanan menuju makam cinta Allah adalah proses yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan, serta melibatkan beberapa tahapan spiritual yang harus dilewati oleh seorang hamba. At-takhali, mengosongkan diri dari penyakit hati. Langkah pertama dalam perjalanan spiritual menuju cinta Allah adalah membersihkan hati dari segala penyakit batin dan hawa nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Engkau tidak akan sampai kepada cinta Allah selama hatimu masih dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia dan hawa nafsu. Bersihkan dirimu dari kesombongan, riya, hasad, dan kecintaan terhadap makhluk." Futuh Al-Ghaib. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Quran Surah Asy-Syams ayat 9. Seorang hamba harus menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri hati, riya, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Tahali, menghiasi diri dengan akhlak mulia dan ibadah. Setelah hati dibersihkan, langkah selanjutnya adalah menghiasi hati dengan akhlak mulia dan memperbanyak ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Setelah engkau membersihkan dirimu dari kotoran dunia, maka penuhi hatimu dengan cahaya iman dan amal saleh. Jadikan ibadah sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah." Allah berfirman, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Bukan begitu? Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 76. Hamba yang ingin mencapai makam cinta Allah harus memperbanyak salat, zikir, membaca Al-Quran, berpuasa, dan menjaga akhlaknya. Tajali, merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Tahapan tertinggi dalam perjalanan spiritual adalah tajali, yaitu ketika seorang hamba merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau telah mencapai makam tajalli, maka hatimu tidak akan pernah lalai dari Allah. Engkau akan melihat keagungannya dalam setiap ciptaannya, dan cintanya akan memenuhi seluruh jiwamu." Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basyir." Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Ketika seseorang telah mencapai makam ini, cinta Allah akan menjadi pusat kehidupannya, dan ia akan merasakan kebahagiaan sejati dalam setiap keadaan.
D. Meninggalkan kehendak diri dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Salah satu tanda utama bahwa seseorang telah mencapai makam cinta Allah adalah ia tidak lagi memiliki kehendak selain kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Engkau harus menyerahkan seluruh hidupmu kepada Allah tanpa ada keinginan pribadi yang tersisa. Jika Allah mencintaimu, maka Dia akan menjadikan kehendaknya sebagai satu-satunya kehendak dalam hatimu." Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba mencapai derajat iman yang sempurna hingga ia menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada segala sesuatu yang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang telah mencapai makam ini, ia akan menerima semua ketetapan Allah dengan ridha, tanpa keluhan dan tanpa penolakan. Mahabbah, mencintai Allah di atas segala-galanya. Puncak dari perjalanan spiritual adalah mahabbah, yaitu ketika seorang hamba mencintai Allah lebih dari segalanya, termasuk dirinya sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Cinta sejati kepada Allah adalah ketika engkau merasakan kerinduan yang mendalam kepadanya dalam setiap tarikan napasmu, dan dunia tidak lagi memiliki daya tarik bagimu." Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidzu min dunillahi andadai yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillahi." Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Jika seseorang telah mencapai makam mahabbah, maka ia akan merasakan kebahagiaan sejati hanya dalam ketaatan kepada Allah dan akan merasakan manisnya iman. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa perjalanan spiritual menuju makam cinta Allah adalah proses bertahap yang membutuhkan perjuangan, kesabaran, dan ketulusan. Tahapan perjalanan spiritual menuju makam cinta Allah. Takhali, membersihkan hati dari penyakit batin dan hawa nafsu. Tahali, menghiasi hati dengan akhlak mulia dan ibadah. Tajali, merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Meninggalkan kehendak diri dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Mahabbah, mencintai Allah di atas segalanya. Barang siapa yang menempuh jalan ini dengan ikhlas dan istiqomah, maka ia akan sampai kepada makam cinta Allah dan merasakan kebahagiaan sejati. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa menjadi hamba yang dicintai Allah bukanlah perkara mudah, tetapi membutuhkan perjuangan, keikhlasan, dan kesabaran. Mereka yang ikhlas, bertawakal, sabar, zuhud, dan mencintai Allah di atas segalanya akan mendapatkan cintanya dan hidup dalam keberkahan. Mencapai makam ini memerlukan perjalanan spiritual yang mendalam, dengan banyak ujian dan cobaan. Namun, bagi mereka yang berhasil, Allah akan memberikan rahmat-Nya, menjadikan mereka penerang bagi umat manusia, dan mengangkat derajat mereka di dunia serta akhirat. Menjadi hamba yang dicintai Allah adalah makam tertinggi dalam perjalanan ruhani seorang mukmin. Ini bukan sekadar predikat, tetapi sebuah kondisi spiritual di mana seorang hamba benar-benar telah melebur dalam kehendak Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa perjalanan ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, bagi mereka yang sungguh-sungguh, Allah akan membuka pintu rahmat-Nya dan memberikan cahaya dalam hati mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Demikian sebuah narasi tentang hamba yang dicintai Allah dalam kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.